Assalamualaikum, halo, nama saya Nanda Raffi dari 11 TJ3 nomor absen 20. Oke, kali ini saya akan menjelaskan fungsi elemen dari sistem komunikasi serat optik. Nah, apa itu transmisi? Transmisi itu fungsinya untuk menyalurkan informasi, yaitu suara, gambar, atau data antar titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Nah, sistem transmisi dibagi dua, yaitu menurut jenisnya dan menurut aplikasinya. Kalau menurut jenisnya ada fisik, yaitu kabel atau optik, dan non-fisik. Nah, sedangkan menurut aplikasinya ada jaringan akses, junction atau MEA, dan terang. Nah, ini adalah komposisi dari dasar izin sistem komunikasi serat optik. Di sini ada LED atau light emitting diode, ada laser atau light amplification by simulation, emission or radiation, ada pin atau positif intrinsik negatif, dan ada APD atau avalanche photodiode. Nah, lalu ada sumber optik nih. Di sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi sebagai pengubah besaran sinyal listrik atau elektris menjadi sinyal cahaya, yaitu E atau O converter. Kemudian terdapat dua jenis sumber optik, yaitu LED dan diode laser. Kemudian ada pemilihan dari sumber cahaya yang akan digunakan bergantung pada bit rate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi, yaitu harga dari sumber optik. Nah, kemudian ada light emitting diode atau LED. Nah, apa itu LED? LED yaitu diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme emisi spontan. Kemudian terdapat dua jenis LED, yaitu surface emitting LED dan edge emitting LED. LED mengubah besaran arus menjadi besaran intensitas cahaya dan karakteristiknya. Arus atau daya pancar optik memiliki fungsi yang linear. Cahaya yang dipancarkan LED bersifat tidak koheren yang akan menyebabkan dispersi kromatik, sehingga LED hanya cocok untuk transmisi data dengan bitrate rendah sampai sedang. Kemudian daya keluaran optik LED sekitaran negatif 33 dBm S per D negatif 10 dBm sampai dengan negatif 10 dBm. Kemudian LED memiliki lebar spektral antara 30 sampai 50 nanometer pada panjang gelombang 800 nanometer dan 50 sampai 150 nanometer pada panjang gelombang 1300 nanometer. Nah, kemudian ada diode laser. Diode laser itu merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme pancaran atau emisi. Nah, cahaya yang dipancarkan bersifat koheren. Diode laser memiliki lebar spektral yang lebih sempit sampai dengan 1 nanometer jika dibandingkan dengan LED, sehingga dispersi kromatik dapat ditekan. Kemudian diode laser diterapkan untuk transmisi data dengan bitrate yang tinggi. Daya keluaran optik dari diode laser adalah sekitar negatif 12 sampai dengan 3 dBm. Nah, karakteristik arus kemudi daya optik diode laser tidak linear. Dan yang terakhir, kinerja keluaran daya optik, panjang gelombang, dan umur dari diode laser sangat dipengaruhi oleh temperatur operasi. Kemudian ada detektor optik atau fotodetektor. Nah, fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik atau cahaya menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dari penerima optik, maka fotokonduktor harus memiliki kinerja yang tinggi. Nah, ini adalah persyaratan kinerja yang harus dipenuhi, yaitu memiliki sensitivitas tinggi, memiliki lebar bidang atau kecepatan respon yang cukup, hanya memberikan noise tambahan minimum, dan tidak peka terhadap perubahan suhu. Nah, kemudian ada juga pada sistem transmisi serat optik digunakan dua jenis fotodetektor, yaitu ada diode pin atau FET dan APD. Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik. Pada tekanan RL, arus listrik tersebut diubah menjadi besaran tegangan.
Kemudian ada pembandingan arus yang dihasilkan fotokonduktor terhadap daya optikal yang diterima, disebut sensitivitas optik dan dinyatakan dalam satuan AW. Yang terakhir, sensitivitas suatu fotodetektor sangat bergantung pada panjang gelombang operasi dan bahan fotodetektor. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian fotodioda. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.